Oke, kembali lagi ke Tikum, Tilik Hukum by Eternity Global Law Firm. Kali ini saya lagi mau mengangkat sebenarnya, ada 2 perkara yang lagi booming, yaitu mengenai dugaan penganiayaan, pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga ya. Jadi saya tidak mau membahas terlalu detail mengenai salah satu kasus, tetapi yang saya mau bahas itu adalah ada 2 kejadian penting, beberapa, saat ini, yaitu, kalau teman-teman tahu di pemberitaan itu ya, nanti, ada di video-video sebelum atau setelah saya, ini, nanti ada berita-berita yang muncul dari narasumber-narasumber, berita yang, valid, itu nanti di situ yang kita akan angkat, oke. Jadi, satu mengenai ada ART yang lompat dari rumah kos. Yang ternyata setelah diselidiki rumah kos tersebut adalah milik seorang pengacara. Ada yang diduga katanya, dilakukan adanya penganiayaan terhadap si, ART tersebut, kalau nggak salah ada 3 orang kalau nggak salah ya. Terus yang kedua juga yang beberapa hari ini lagi panas itu tersangkut terkait dengan, mantan, istri, seorang aktor, artis Indonesia terkenal sekali, eee, di mana yang saya baca itu si ART ini, diakuinya itu dilakukan diakui menerima penganiayaan, terutama menggunakan sapu lidi dan lain-lain. Dan itu, karena si, ibu ini atau ART ini, berkuar ke mana-mana termasuk masuk media segala macam, dia dilaporkan balik oleh, mantan istri artis inilah ya, gitu loh. Nah, yang dalam hal ini saya mau memberikan edukasi buat teman-teman semua, ya saya tidak mengharapkan hal ini terjadi. Juga bukan cuman sebatas terkait ART atau PRT semata. Tetapi KDRT ini atau penganiayaan ini seringkali terjadi dalam lingkup rumah tangga. Baik itu pasangan, ke anak, anak orang tua, atau, terutama dalam satu rumah ke pembantu rumah tangga, atau bahkan penganiayaan terhadap orang lain. Jadi ini saya mau, memberikan edukasi seputar, apa namanya, bahasan hukum seputar kekerasan, juga terkait dengan undang-undang ITE-nya atau, 310, 311 dulu, itu pencemaran nama baik, dan penghinaan atau, menghilangkan martabat seseorang atau menghina martabat seseorang di depan publik. Ini yang saya mau bahas di situ. Jadi gini, Eee, seringkali ketika ada seseorang menerima, tindak pidana dari seorang lain, kemudian dia itu mengekspos karena zaman sekarang media sosial ya, media sosial atau melaporkan segala macam, itu tidak jarang dilaporkan balik oleh si, pelaku. Dengan alasan pencemaran nama baik lah, segala macam segala macam. Contoh, beberapa waktu yang lalu seperti yang kita tahu, Eee, masyarakat itu sekarang udah antipati kalau misalkan, ada orang dimaling atau dilakukan, ada menerima bukan penganiayaan lah, maling lah, bener-bener maling, kemudian digebukin, malingnya dipukulin, itu malah dilapor penganiayaan. Jadi tetapi yang anehnya di negara ini adalah yang jalan itu adalah penganiayaannya, yang pasal pencuriannya itu tidak jalan sama sekali. Nah, maksud saya adalah, ini saya juga menghimbau juga, kepada aparat penegak hukum, yaitu terutama kepolisian, mungkin bisa melihat 2 sisi ini gitu loh. Ada sebab, ada akibat. Tidak ada api kalau tidak ada asap. Artinya, penganiayaan itu terjadi karena apa? Begitu juga dengan kekerasan dalam rumah tangga ini, atau penganiayaan ini, Eee, biasanya terkait dengan undang-undang ITE nih, atau, apa namanya, pencemaran nama baik atau segala macam itu. Nah, harus dilihat dulu, karena kondisinya, terkait yang 2 ini, kalau misalkan si mantan istri ini melaporkan balik si diduga korban, penganiayaan ini, itu terutama dengan penghinaan atau, pencemaran nama baik beserta dengan undang-undang ITE, saya mau ingatkan di sini ada namanya SKB 3 menteri.
SKB 3 menteri itu adalah keputusan bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia beserta dengan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Itu nomor 229 tahun 2021, nomor 154 2021, nomor KB-nya itu garing 2 garing 6 Romawi garing 2021. Intinya tentang apa? Tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Artinya gini loh, Undang-Undang ITE yang tadi nomor 11 tahun 2008 terus dirubah menjadi, bukan dirubah, di-upgrade lah ya, dirubah menjadi nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, itu banyak di dalam itu pasal karet, terutama pasal-pasal 27 ayat 3, 27 ayat 45 segala macam. Teman-teman nanti bisa browsing lah, banyak kejadian-kejadian yang menggunakan pasal-pasal tersebut. Lain hal kalau terkait dengan SARA dan lain-lainnya, tapi saya fokus ke 27 ayat 3 ini. 27 ayat 3 ini adalah bunyinya itu kurang lebih ya, 27 ayat 3 itu kurang lebih setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Nah, itu pasal karet dan itu biasa dipakai orang-orang itu, dikait-kaitkan dengan, undang-undang, KUHP yang lama itu pasal 310 dan 311. Sekarang undang-undang yang baru. Nah, artinya kalau kita melaporkan sesuatu ke media massa terkait tindak pidana atau kekerasan atau apapun juga ke media sosial, ada rentan si korban ini akan dilaporkan, eee, pasal 27 ayat 3 terkait ITE dan pasal penghinaan atau, pencemaran nama baik. Nah, ini yang di sini yang kadang-kadang orang jadi males gitu loh. Udah menerima, udah jatuh ketimpa tangga lah, dalam tanda kutip. Nah, di sinilah yang saya mau ajak teman-teman itu, supaya melek hukum, eee, pintar dalam hal menyikapi kalau sesuatu terjadi pada teman-teman semua. Tapi diharapkan tidak terjadi pada teman-teman ya. Tapi kalau sialnya itu terjadi sama teman-teman itu tetap nggak usah takut, tetap suarakan, yang penting apa, yang penting kalau bisa jangan sebut nama yang diduga pelaku. Inisial aja cukup, inisial. Dan itu hanya berlaku kepada perorangan. Jadi kalau ada badan hukum atau PT itu nggak usah takut, sebut aja namanya. Misalkan PT ABC misalkan atau PT BCD gitu kan, atau PT Angin Ribut gitu, sebut aja. Tetapi nama orangnya yang kalau bisa pakai inisial, itu satu. Yang kedua, kalaupun terjadi terkait yang kasus yang, menyeret mantan istri artis ini, itu, eee, teman-teman minta polisi buka SKB 3 menteri. Karena di dalam pasal 27 ayat 3 ini, di dalam SKB Menteri ini yang huruf D, itu dibilang seperti ini, dalam hal fakta yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum, maka fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu. Apakah kebenarannya sebelum aparat penegak hukum memproses pengaduan atas delik penghinaan dan atau pencemaran nama baik Undang-Undang ITE. Ini yang orang seringkali tidak tahu. Jadi, saya juga mengingatkan juga penegak hukum, bijak-bijaklah. Sebelum menerima laporan balik dari si terlapor penganiayaan yang diduga terlapor atau pelaku penganiayaan atau pelaku tindak pidana, itu proses dulu kebenarannya. Apa yang dinyanyikan oleh si, diduga korban, itu benar atau tidak. Kalau memang diduga itu benar atau tidak, diduga itu ternyata itu benar, maka secara otomatis dugaan fitnah ini gugur dengan sendirinya. Karena apa? Karena itu terjadi, kecuali memang itu bohong, ya kan? Jadi ini pun juga sebenarnya ada terkait dengan, isu nasional yang ya mungkin bisa dibilang setahun terakhir ini, lagi dibahas panas lah ya mengenai ijazah. Saya tidak perlu mendetail, ijazah siapa dan bagaimana, pokoknya di salah satu pihak itu bilang itu ijazah palsu, yang di satu pihak lain mengatakan, melaporkan bahwa itu, pencemaran nama baik dan, ada ITE-nya di situ. Nah, harusnya polisi itu
Menelusuri dulu kebenaran dan harus ada, namanya apa, putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai masalah apa yang dituduhkan oleh pihak yang pertama dulu nih, bahwa itunya palsu. Nah, begitu juga dengan ART ini dulu, harus diselidikin dulu, bahwa pemukulan atau penganiayaan itu benar terjadi dulu, kalau memang tidak terjadi, barulah pasal pencemaran nama baik dan lain-lain itu bisa diproses. Jadi buat teman-teman yang mengalami, ingat, teman-teman menggunakan pasal di, SKB 3 menteri itu tersebut itu dulu. Nah, yang kedua, kalau teman-teman yang mengalami, KDRT atau kekerasan atau penganiayaan, itu jangan lupa, hal yang pertama yang teman-teman harus lakukan itu adalah lapor polisi. Kenapa lapor polisi? Harus dilakukan visum secepat mungkin. Terutama biasanya pada prakteknya, polisi itu hanya mau menerima 1 kali 24 jam dari kejadian penganiayaan atau pemukulan atau kekerasan tersebut, biasanya ya. Tetapi kalau dalam segi medis, itu biasanya 72 jam bercak itu hilang. Cuman kenapa polisi dalam 1 kali 24 jam dan saya mencoba untuk mengerti dari sisi, polisi atau penyidik, karena takutnya itu masa untuk, lebam-lebam tersebut itu takut disebabkan dengan kejadian yang lain lagi. Misal contoh, saya habis berantem sama seseorang, kemudian saya nggak lapor polisi nih, tiba-tiba pulang saya ketabrak sepeda, di mana di posisinya kurang lebih atau saya ketabrak tembok, atau nabrak kaca segala macam, di mana posisinya itu adalah posisi di tempat yang tadi siang itu saya kepukul. Nah, itu akan sulit tuh untuk dibedakan apakah terkena pukulan karena orang tersebut atau karena tuh tembok gitu loh. Jadi makanya kenapa 1 kali 24 jam itu harus cepat. Kalau memang polisi tidak mau menerima laporan tersebut, viralkan. Kalau itu saya sepakat untuk diviralkan. Tetapi setahu saya sekarang polisi sudah sangat amat bijak, semua laporan itu berusaha untuk diterima terlebih dahulu, tapi minimal itu teman-teman bisa melakukan visum. Setelah adanya surat rekomendasi dari kepolisian, teman-teman langsung, melakukan visum, biasanya di, rumah sakit Polri atau di rumah sakit, atau puskesmas terdekat yang direkomendasi sama, penyidik, seperti itu. Oke? Jadi, dalam hal ini, saya meminta kepada masyarakat, kalau ada, eee, apa namanya, eee, kena, eee, suatu tindak pidana atau penganiayaan, atau melihat tindak pidana, kejadian tindak pidana, itu jangan takut untuk melaporkan atau untuk memviralkan. Sebenarnya teman-teman membantu, karena di dalam undang-undang itu pun juga diatur, kalau barang siapa yang melihat kekerasan atau kejadian tindak pidana, tetapi tidak melaporkan ke aparat penegak hukum, teman-teman malah yang bisa dipidana. Karena apa? Karena menyembunyikan tindak pidana tersebut. Jadi buat teman-teman di luar sana, kalau melihat suatu, dugaan tindak pidana, viralkan nggak apa-apa, laporkan segala macam. Kalau nanti teman-teman dilaporkan pencemaran nama baik tersebut, nggak usah takut. Nanti bisa hubungi kami akan bantu. Yang kedua juga, eee, ada SKB 3 menteri, yang di mana mereka harus bekerja, harus meneliti dulu, menyidik dulu, menyelidiki dulu, apakah pernyataan orang yang menyebarkan atau memviralkan kasus tersebut itu, benar atau itu hanya hoaks, seperti itu. Tapi kalau benar, teman-teman langsung bebas, bebas demi hukum kok, seperti itu. Oke? Nah, untuk terkait untuk, ART yang dianiaya, terutama 2 kasus ini, itu kalau memang belum dapat lawyer, kabarin, hubungi kami di Eternity Global Law Firm, kami akan bantu, siap membantu kalian itu pro bono tanpa bayaran sama sekali. Ataupun buat teman-teman yang ada mengalami kekerasan juga, terutama kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dari majikan segala macam, itu nanti kabarin. Kami akan bantu, kami akan pro bono, kami siap akan, eee, mengawal saudara atau saudari itu terkait masalah yang, kalian hadapi, seperti itu. Oke? Nah, untuk selanjutnya nanti kami akan angkat lagi masalah-masalah yang lain lagi yang lagi viral. Tapi teman-teman juga bantu untuk like, subscribe, dan komen, di bawah ini, supaya kami akan lebih rajin lagi, kami lebih semangat lagi untuk mengangkat masalah-masalah yang viral. Oke? Thank you, salam sehat.